Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Katingan Tengah. Kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran KSE berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Di jam terakhir ini kita masih bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa hari ini? Apa tadi ya? Maya, silakan berdoa. Berdiri di sini, Maya. Pimpin doa. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipimpin menurut agama Islam. Yesus anak kami yang belajar dan dalam belajar, kiranya kami bisa mengerti apa yang Bapak ajarkan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Iya. Baik. Doa sudah dipimpin oleh Maya. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru cek dulu kehadiran kalian ya. Biasa. Depandi, Hadir Pak. Aji, Hadir Pak. Clara, Ya Pak, ya. Fitra, ya Pak. Gusti, Sakit Pak, sakit. Sakit apa dia? itu kepala. Sakit kepala. Maya, Ya Pak, Apri, Hadir Pak. Fahri, sakit Pak. Hadir Pak. Fahri sakit juga. Sakit apa Fahri Maya? Nggak tahu. Natalia, Nurul, Pak Madi, Hadir Pak. Revi, Ya Pak, Rivaldo. Hadir Pak. Oh, di sana Rivaldo ya, paling belakang. Siapa? Yeni, Enda, ya. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Bawa buku pelajaran kalian, buku bahasa Indonesia. Nah, keluarkan bukunya, keluarkan alat tulisnya dulu. Ayo. Keluarkan buku dan alat tulis sudah. Untuk pojok sudah. Untuk Pandi. Turun udah. Ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dengarkan baik-baik ya. Setelah mengikuti kegiatan bermain peran, diskusi, dan presentasi kelompok, murid diharapkan dapat menunjukkan keterampilan komunikasi, kesadaran diri, dan manajemen diri yang baik, serta mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan menyimpulkan isi teks diskusi dengan jelas dan tepat. Jadi materi kita hari ini diskusi. Bagaimana mempelajarinya? Kita hari ini bermain peran. Ya, nanti ada teks diskusi yang akan Pak Guru kasih. Kalian bermain peran, satu kelompok bermain peran, satu kelompok sebagai kelompok pengamat, satu kelompok sebagai kelompok menyimpulkan. Ya, pas ini sudah berarti 3 ya. Berarti nanti di sana kelompok bermain peran, di sini kelompok pengamat, di sana kelompok menyimpulkan. Ya, lanjut. Kita tinggal di kabupaten mana nih? Kabupaten Kabupaten Katingan. Semuanya dari Katingan ya? Atau ada yang dari luar Katingan? ada. Ada yang dari luar Katingan juga? Dari mana? Sumatera Utara. Kalau sekali kita hari ini ya. Ada lagi yang dari lain? Lain daerah kabupaten? Nggak ada.
Setelah kalian baca, kalian buka halaman di belakangnya. Ya. Kamu baca, terus kamu tulis secara singkat isi teks tersebut dalam satu paragraf ya. Terus yang kedua, kamu identifikasi elemen-elemen penting dari teks diskusi itu. Ada argumen pro-nya itu apa, argumen kontranya apa, kesimpulannya apa. Argumen pro satu kalimat, argumen kontra satu kalimat, kesimpulan satu kalimat. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit lah. Silakan dibaca dulu, setelah itu baru kalian jawab pertanyaan di belakangnya. Ya, dibaca, terus kalian kerjakan. Kalau nggak cukup jawaban di bawahnya itu kamu tulis di bawahnya ya. Kalau nggak cukup di sini, kamu tulis di sini nggak apa-apa. Jangan lupa tulis nama ya di lembar kerja yang Pak Guru kasih. Ini tahapan pra diskusi, pra bacaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi diskusi, Pak Guru kasih gambaran singkat dulu. Teks diskusi itu seperti apa? Kalau ada kesulitan boleh tanya Pak Guru ya.
Ya, kamu cari mana yang argumen pro, kamu tulis jadi satu kalimat. Argumen kontra satu kalimat, kesimpulan satu kalimat. Baru semuanya dinumerin. Ringkasan teksnya mana ya? Satu atau dua kalimat. Ya, bagus nanti ya. Ini kelompok nanti baru bagi kelompoknya ya. Siap-siap. Sudah selesai? Ya, Pak Guru cek dulu hasil pekerjaan kalian pradiskusi ya. Nah, prabaca dan pradiskusi ini ya. Coba semuanya perhatikan ini. Perhatikan ini. Ya, di situ ada argumen pro, ada argumen kontra, ada kesimpulan. Siapa yang bisa menyebutkan argumen pro? Angkat tangan. Dalam satu kalimat argumen pro-nya itu apa? Yo, jangan takut. Nggak ada yang salah. Menurut kalian mana yang merupakan pro? Argumen yang pro itu setuju. Anji mau jawab? Kamu mau jawab, Ji? Boleh, silakan Ji. Menjaga dan melestarikan budaya tradisional, Pak. Menjaga dan melestarikan budaya tradisional menurut Aji. Ada lagi pendapat lain? Ayo silakan. Melestarikan identitas budaya. Satu lagi. Ya, silakan Bapak. Meningkatkan pariwisata. Ada tiga yang bagus semua jawabannya. Berarti tiga-tiganya kalau kasih 10. Clara 10, Maya 10, dan Aji Pangesto 10. Bagus. Tepuk tangan buat
Silakan. Pelestarian budaya di Kabupaten Kalimantan Tengah memiliki wisata dan melestarikan identitas budaya dan mendukung sektor peristiwa. Sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Iya. Ada lagi jawaban lain? Aci lagi. Silakan. Diperlukan upaya kolaborativitas dan pemerintah masyarakat di pihak-pihak terkait untuk menjaga agar budaya tradisional cetak hidup berkualitas dan era modern ini. Iya, diperlukan kerjasama ya dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Satu lagi, ada yang mau jawab lagi? Satu lagi, dua orang tadi sudah bagus. Satu lagi, Rahmadi. Namun kekurangan seperti modernisasi dan kekurangan dukungan finansial harus diatasi agar usaha pelestarian dapat berhasil. Iya, jadi modernisasi finansial harus ditangani biar pelestarian budaya berhasil. Bagus sekali ya. Rahmadi dapat 10 angka ya. Aci paling 10 lagi. Bagus sekali ya. Tadi kalian sudah memberikan pendapat mengenai teks diskusi, contoh teks diskusi yang sudah kalian baca. Pak Guru ulangi nih. Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, itu ada apa? Argumen pro. Ada apa lagi? Argumen kontra. Terus apa lagi? Iya, diakhiri dengan kesimpulan diskusi. Jadi setiap diskusi pasti ada argumen pro, ada argumen kontra, ada juga kesimpulan. Nah, hari ini kita akan belajar bermain peran, ya, bermain peran khususnya dalam berdiskusi. Nih, Pak Guru bagi kelompoknya dulu ya. Pak Guru bagi 3 kelompok nih, sudah sesuai aja ya. Kelompok sana, yuk. Kelompok kalian, kelompok bermain peran, ya. Kelompok bermain peran. Yang ini kelompok 2, kelompok pengamatan. Yang ketiga, kelompok menyimpulkan. Tugasnya kelompok bermain peran nanti memerankan skenario yang sudah Bapak siapkan. Kelompok pengamatan mengamati, ya, mengamati dari kelompok bermain peran. Mana yang argumen pro, mana yang argumen kontra. Baru setelah itu kalian presentasikan hasil pengamatan. Dan kelompok menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok 2. Ingat ya, berurutan berarti ya. Kelompok bermain peran, kelompok pengamatan, kelompok menyimpulkan. Kelompok bermain peran. Sudah siap kalian untuk bermain peran? Kelompok bermain peran. Teksnya tadi, teks bermain peran, silakan. Ya, pahami baik-baik siapa yang berperan sebagai pemerintah siapa? Tripandi. Sebagai pengusaha siapa? Irfiansa. Sebagai tokoh masyarakat Muhammad Apriansa. Kalian berdua ikut juga nanti di sini ya. Jadi nanti kalian maju di sini. Setelah itu kalian bermain peran sesuai dengan skenario yang sudah berubah. Silakan coba dulu di situ. Berlatih dulu silakan.
Sambil TikToknya ya, kalian kelompok bermain peran ini coba sama kayak diskusi, coba kalian praktekkan. Kamu sebagai pemerintah, kamu sebagai tokoh pengusaha, kamu sebagai tokoh masyarakat. Coba dulu. Selamat pagi, terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melestarikan budaya tradisional Kabupaten Katingan sambil mendukung ekonomi lokal. Mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing. Budaya tradisional kita seperti upacara adat dan tarian sangat penting untuk identitas kita. Namun, banyak yang mulai melupakan tradisi ini. Kita perlu program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda agar tahu dan menghargai budaya kita. Saya setuju bahwa budaya itu penting. Selain itu, kita bisa memanfaatkan budaya tradisional untuk menarik wisatawan. Misalnya, mengadakan festival budaya dapat meningkatkan pariwisata dan membantu bisnis lokal. Ya, ini ya. Kalian bukan cuma membaca ya, ini bermain peran. Sebagai pemerintah harus ada wibawanya. Kalian kan lihat kan? Seperti apa? Kalau bupati ngomong, kepala desa, RT lah minimal. Kalian tahu RT kalau ngomong ya. Pemerintah, pengusaha kan orang yang punya modal. Ya, intonasinya. Tokoh masyarakat berarti dihormati di masyarakat. Ingat ya, bukan cuma membaca. Kalian harus menjiwai peran ini. Ya, silakan pelatih. Pertamanya adalah bagaimana menyelesaikan pelestarian budaya dengan membangun ekonomi. Kami sudah memulai beberapa inisiatif seperti mendukung acara budaya lokal, tetapi kami membutuhkan lebih banyak dukungan dan ide dari pihak lain. Bagaimana jika kita menyelenggarakan festival budaya tahunan? Ini bisa menarik banyak pengunjung dan memberikan peluang bisnis bagi usaha lokal. Kami juga bisa bekerja sama dengan sponsor untuk mendanai acara ini. Ya, Pak Guru lihat kelompok bermain peran sudah belajar ya bagaimana mereka bermain peran. Setelah itu mereka maju nanti nih, udah Pak Guru siapkan tempat buat berdiskusi mereka ya, sambil duduk. Mana sebagai di sini sebagai pemerintah, di sini sebagai pengusaha, dan di sana sebagai apa di situ? Tokoh masyarakat. Kelompok dua mengamati. Apa yang diamati? Ini. Amati dan catat bagaimana kelompok peran berinteraksi dan menyampaikan argumen mereka. Jadi kamu tulis tokohnya siapa aja, setelah itu argumen pro-nya apa, argumen kontranya apa, itu tugas kalian. Tugas kelompok dua. Setelah itu kalian tulis dan kalian presentasikan. Baru tugas kelompok 3 menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Ini lembar catatan observasinya ya. Silakan. Ini kelompok penyimpulan nanti. Ya, nanti. Sudah siap kelompok bermain peran untuk maju? Siap? Siap? Ekspresinya mana? Tadi dipanggil. Ya, silakan tadi. Skenario yang Pak Guru siapkan
berdiskusi antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kelompok pengamatan, silakan boleh berdiri ya. Kalian sambil mengamati boleh, sambil duduk boleh juga. Nyamannya kalian seperti apa? Ya, ingat ini bermain peran. Kayak kalian nonton sinetron itu, nonton anime. Gimana ekspresi mereka ketika ngomong? Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melestarikan budaya tradisional Kabupaten Katingan sambil mendukung ekonomi lokal. Mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing. Budaya tradisional kita seperti upacara adat dan tarian sangat penting untuk identitas kita. Namun banyak yang mulai melupakan tradisi ini. Kita perlu program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda agar mereka tahu dan menghargai budaya kita. Saya setuju bahwa budaya itu penting. Selain itu, kita bisa memanfaatkan budaya tradisional untuk menarik wisatawan. Misalnya, mengadakan festival budaya dapat meningkatkan pariwisata dan membantu bisnis lokal. Festival budaya dapat Tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan pelestarian budaya dengan pembangunan ekonomi. Kami sudah mulai beberapa inisiatif seperti mendukung acara budaya lokal, tetapi kami membutuhkan lebih banyak dukungan dan ide dari pihak lain. bagaimana jika kita menyelenggarakan festival budaya tahunan. Ini bisa menarik banyak pengunjung dan memberikan peluang bisnis bagi usaha lokal. Kami juga bisa bekerja sama dengan sponsor untuk mendanai acara ini. Selesai sudah? Saya Ya, sekali lagi, ya. Suara volumenya tinggikan. Ekspresinya, intonasinya, nada bacanya harus lebih jelas. Biar apa? Biar kelompok pengamatan tahu apa yang kalian sampaikan. Boleh kelompok pengamatan sambil berdiri di sini. Kalau mau mendengar pendidikan, boleh. Kelompok pengamatan. Mau berdiri atau duduk berdiri? Silakan. Mewakili boleh, 2 orang duduk, 2 orang berdiri boleh. Ya. Ingat ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita melestarikan budaya tradisional Kabupaten Katingan sambil mendukung ekonomi lokal. Mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing. Budaya tradisional kita seperti upacara adat dan tarian sangat penting untuk identitas kita. Namun banyak yang mulai melupakan tradisi ini. Kita perlu program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda agar mereka tahu menghargai budaya kita. Saya setuju bahwa budaya itu penting. Selain itu, kita bisa memanfaatkan budaya tradisional untuk menarik wisatawan. Misalnya, mengadakan festival budaya dapat meningkatkan pariwisata dan membantu bisnis lokal. Tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan kelestarian budaya dengan pembangunan ekonomi. Kami sudah memulai beberapa inisiatif seperti mendukung acara budaya lokal, tetapi kami membutuhkan lebih banyak dukungan dan ide dari pihak lain. Bagaimana jika kita menyelenggarakan festival tahunan? Ini bisa menarik banyak pengunjung dan memberikan peluang bisnis bagi usaha lokal. Kami juga bisa bekerja sama dengan sponsor untuk mendanai acara ini. Iya, itu ya penampilan dari kelompok berbagai peran. Siapa tadi jadi pemerintah? Ahmad Ripandi. Jadi pengusaha? Ahmad Rifiansa. Tokoh masyarakat? Iya, ini berdua? Iya, silakan duduk. Kembali. Sosial ya.
Kelompok 3 nanti menyimpulkan dari presentasi kelompok 2 ya. Dari bermain peran kelompok 1. Gimana tadi bermain peran? Untuk pemerintah, gimana kan rasanya jadi pemerintah? Gimana perasaan kamu bermain peran jadi pemerintah tadi? Saya merasa sangat senang karena saya bisa ditunjuk menjadi pemeran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kamu senang ya? Iya. Kalau jadi pengusaha gimana? Ribet jadi pengusaha? Iya. Tokoh masyarakat gimana? Gimana perasaan sebagai tokoh masyarakat? Saya senang sudah bisa berperan jadi pengusaha. Kamu pengen berperan nggak? Rahmadi, pengen? Pengen jadi apa kamu pengen? Jadi apa Rahmadi? Pemerintah Pemerintah. Oh, ya. Haji Pangestu? jadi pengusaha. Pengusaha. Jadi pemerintahnya 2 orang, pengusahanya 2 ya. Tokoh masyarakat nggak pengen? Nggak pengen jadi tokoh masyarakat? Pengen juga. Bagus. Nanti berempat maju ya. Kalian presentasikan siapa tokohnya, argumen pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa. Menyimpulkan tugas dari kelompok, menyimpulkan kelompok Fitra. Iya. Udah mengamati tadi ya. Dapatlah siapa tokohnya. Argumen pro-nya ada? Argumen kontranya? Bagus ya, berbagi tugas seperti itu ya.
Lima menit lagi menuju presentasi ya. Setelah ini kalian berpresentasi. Presentasi kalian nanti akan disimpulkan oleh kelompok 3. Kalian mulai disimpulkan apa yang terjadi. Ya. Nanti presentasi berikutnya. Siapa yang menyimpulkan? Bagus, ini kemudian kamu harus dipotong rambutnya ya. Yang rapi laki-laki yang bermain peran sebagai pemerintah berpakaian rapi. Kamu lihat pejabat kan? Pakaiannya kan nggak salah-salah. Pengusaha pakaiannya nggak salah-salah. Ya.
Selesai sudah. Pokoknya tinggal 1 menit lagi. Sudah Pak. Sudah Pak. Siap kelompok pengamat sudah? Sementara Silakan presentasikan hasilnya. Sini, presentasikan. Semuanya, Bapak. Apa yang kamu lihat dari kegiatan bermain peran tadi? Kelompok menyimpulkan dia baik ya. Kalian simpulkan. Perhatikan dulu kelompoknya, terus kamu jelaskan. Boleh bergantian, boleh salah 2 atau salah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pengamatan. Perkenalkan dulu, nama saya Aisyah Setiawan. Nama saya Sukamana Juliana. Nama saya Nadia Dari. Saya Clara Kulia Putri. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Argumen pro. Budaya tradisional. Budaya tradisional dapat menjadi daya tarik wisata seperti upacara adat, tarian, dan kerajinan tradisional. Pelestarian budaya. Melestarikan budaya membantu melestarikan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Katingan dan dapat mendukung perekonomian lokal dan kesempatan untuk pekerjaan baru. Argumen kontra. Konflik dengan modernisasi. Proses modernisasi dapat mengancam pelestarian budaya tradisional. Kurangnya dukungan untuk pelestarian budaya memerlukan dana untuk kegiatan festival tahunan dan pelatihan agar budaya tradisional tetap hidup dan relevan di era modern ini. Konflik dengan modernisasi. Dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, ada risiko bahwa nilai-nilai dan praktik tradisional akan tergeser atau hilang. Kurangnya dukungan finansial. Pelestarian budaya tradisional membutuhkan dana untuk kegiatan seperti pelatihan, festival, dan kerajinan. Iya, itu argumen pro dan kontra dari kelompok pengamatan. Tadi Pak Guru mau tahu nih, siapa aja pemeran dalam tokoh itu? Tokoh masyarakat, Muhammad Fatriansa, tokoh atau pemerintah, Ahmad Rifati, pengusaha Ahmad Rifyansa. Iya, jadi yang berperan dalam diskusi ada pemerintah, ada tokoh masyarakat, dan pengusaha. Argumen pro-nya apa tadi? Budaya tradisional seperti upacara adat dan tarian daerah. Pelestarian budaya. Melestarikan budaya membantu melestarikan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Katingan dan dapat mendukung perekonomian lokal dan kesempatan untuk pekerjaan baru. Iya, pelestarian budaya dapat meningkatkan ekonomi lokal. Ya, dan pelestarian budaya baru. Kontranya apa? Argumen kontranya di situ? Konflik dengan modernisasi. Proses modernisasi dapat mengancam pelestarian budaya tradisional. Kurangnya dukungan untuk pelestarian budaya memerlukan dana untuk kegiatan festival tahunan dan pelatihan agar budaya tradisional tetap hidup dan relevan di era modern ini. Iya, bertentangan dengan modernisasi ya budaya lokal ya. Ditambah lagi
lagi dengan kurangnya finansial untuk melakukan kegiatan apa terakhir itu budaya ya, kegiatan budaya, karnaval budaya. Ya. Iya, bagus sekali ini kelompok hasil pengamatan, ini sangat krusial di sini. Tepuk tangan buat kelompok pengamatan. Silakan mulai ikut kelompok pengamatan. Bagus sekali ya pengamatan yang sudah kalian lakukan ya terhadap kelompok bermain peran itu. Ya, sekarang tugas kelompok menyimpulkan. Kalian simpulkan dari argumen pro dan argumen kontra yang sudah ditulis oleh kelompok pengamatan. Kamu simpulkan menjadi satu paragraf. Ya, menjadi satu paragraf. Silakan kelompok menyimpulkan. Tadi sambil mencatat ya jika mereka presentasi ya. Siapa yang mau menyampaikan? Satu kesimpulan aja ya kelompok ya. Ini bagi membaca pergantian boleh, ngomong 1-2 orang boleh juga. Satu kesimpulan ya, jangan satu kelompok berbeda kesimpulan, harus satu pendapat dulu, harus paham semua ya. Nanti bergantian membaca boleh. Kamu dulu, setelah itu Maya. Sudah selesai kelompok menyimpulkan. Silakan dibacakan kesimpulannya berdiri. Ya. Ya, di sini. Kelompok lain, ayo. Kelompok menyimpulkan, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Putri Bingung. Nama saya Nadia. Nama saya Nadia. Nama saya Indra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kesimpulan kami dalam pengamatan maupun peran-peran yang telah dilaksanakan tadi. Pelestarian budaya di Kabupaten Katingan Tengah ini memiliki manfaat yang besar dalam pelestarian dan mengenalkan identitas budaya Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan pelestarian ini juga kita butuh dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak maupun orang-orang yang terkait dalam menjaga budaya tradisional ini tetap hidup dan berkembang di era modern ini. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh para pengamat pelestarian ini, dapat dibuat dalam beberapa kegiatan seperti menari dan kerajinan tangan unik lainnya. Pelestarian budaya Kabupaten Katingan ini memiliki manfaat besar dalam melestarikan identitas budaya dan mendukung sektor pariwisata. Makanya perlu didukung oleh pemerintah dan warga setempat. Dapat meningkatkan ekonomi lokal dan dapat menjadi daya tarik masyarakat maupun dari orang lokal maupun orang luar daerah. Sekian presentasi penyimpulan dari kami. Jika ada kata-kata yang tidak enak didengar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Teman-teman, silakan dulu. Ya. Ya, bagus sekali tadi dari kelompok bermain peran, sudah bermain peran dengan baik. Ada beberapa kekurangan bisa diperbaiki nanti di pembelajaran selanjutnya. Kelompok pengamatan, ya, sudah bertugas dengan baik juga, melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kelompok terakhir, kelompok penyimpulan, sudah menyimpulkan dengan baik juga. Terakhir, ini untuk tugas kalian nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Ini
sebuah presentasi PowerPoint kalau kalian bisa, atau kalian bisa membuat poster digambar, itu bisa juga. Dalam bentuk laporan bisa juga. Dalam bentuk video pakai Canva, pakai Kahoot, cap apa itu? Ya, ya, itu bisa juga. Canva, Capcut, bisa juga. Jadi kalian tugas akhir ini, kalian bisa memilih presentasi PowerPoint, membuat laporan, akalah yang satu lembar, membuat poster, membuat video, terserah kalian. Tugasnya apa? Nih, tugas akhir buat kalian. Ya, kalian tulis. Nih, tugas kelompoknya ya. Pak Guru bagi dulu ya. Silakan dibaca dulu sebentar. Setelah ini Pak Guru akan jelaskan. Dan ya, apa yang kamu tampilkan nanti di tugas akhir kamu? Yang pertama, poin-poin dari diskusi. Poin utama dari diskusi itu apa? Kamu tulis, bisa dalam poster tadi bisa kan? Video bisa, presentasi bisa, laporan. Poin-poin utama dari kegiatan bermain peran tadi. Intinya itu apa? Mereka berperan tentang apa? Inti diskusinya kamu apa? Poin-poin diskusinya yang kamu tulis. Setelah itu, kamu tulis juga ya, argumen pro dan kontra saling bertentangan atau saling mendukung. Yang pertama poin-poinnya, yang kedua argumen pro dan kontranya saling mendukung satu sama lain atau seperti apa kamu tulis. Dan yang terakhir kesimpulan dari teks diskusi itu. Ya, bagaimana ini mempengaruhi pemahaman Anda. Silakan bisa buat dalam bentuk poster, presentasi, video, laporan, terserah kalian. Kelompok 1 rencananya membuat seperti apa? Video, poster, gambar. Nanti diskusikan ya, apa? Poster keinginannya. Bisa. Kelompok 2, video, Canva, Capcut. Silakan. Oh, buat video bagus. Kelompok 3 mau apa? Video bagus juga. Terserah kalian ya. Kamu bebaskan, yang penting dalam tugas akhir ini kalian tulis poin utama diskusi itu apa, argumen pro dan kontra saling mendukung atau enggak, dan yang terakhir kesimpulan bagaimana mempengaruhi pemahaman kalian. Gitu ya. Mengenai tugas akhir ini sudah bisa dipahami? Ya, itu pembelajaran mengenai diskusi dari Bapak ya. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, besok di pertemuan Bahasa Indonesia selanjutnya hari apa? Ini hari apa? Ada waktu 2 hari buat kalian untuk membuat 2 hari, waktu yang panjang, 2 kali 24 jam. Ya. Ada waktu 2 hari kalian buat. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama hasil pekerjaan kalian. Ya, di pertemuan berikutnya ada yang mau gambar poster katanya, ada yang mau bikin video pakai Canva, pakai Capcut, silakan. Atau mau bikin laporan tertulis, boleh juga. Ingat ya, tugas itu dibawa di pertemuan berikutnya. Dan jangan sampai lupa tulis nama kelompok di situ ya. Lengkap. Kelompok
Irbiaksa, Apri, Ripandi, Rahmadi, dan Haji Panesto. Kelompok 2, Suara, Repi, Yeni, dan Safa. Kelompok 3, Fitra, Nurul, Indah, Natalia, dan itu ya. Bagus, ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah paham mengenai teks diskusi? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tadi sudah dipimpin oleh Maya. Sekarang Pak Guru kita Safa memimpin doa untuk pulang pada siang hari ini. Silakan saudara. Nanti membaca Fatihah setelah doa. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin menurut cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Sudah dibuka dengan